Nah, ini merupakan podcast perdana kita di edisi 18 Kampung Nusantara di Minggu 12 Maret 2003, yang memang hari ini kita sajikan lain dari yang lain. Bahwasanya sebelumnya sudah kita hadirkan sebuah budaya yang memang identitas kita, bahwasanya Kampung Nusantara ini merupakan kampung yang bernuansa budaya dalam tajuk WKM, yang memang protes kita bahwasanya tagline kita Kampung Nusantara bagikan budaya masyarakat sejahtera. Namun kita terus berinovasi, meribon segala bentuk kegiatan yang memang ini merupakan sasaran lewat edukasinya, bahwasanya bagaimana Kampung Nusantara terus dapat dipandang, dapat dinikmati oleh para pengunjung, baik yang datang maupun lewat media sosial yang menyaksikan. Maka sebab itu kita diskusi ringan bagaimana menciptakan suasana edukasi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Makanya hari ini kami hadirkan daripada tokoh-tokoh berpikir dan berzikir, mungkin lebih pantasnya, karena kita sepakat bahwasanya hari ini kita kaum muda ini bagaimana kita membuat suatu perspektif pemahaman pemikiran sebuah manajemen langit. Ketika kita beradu kepada manajemen langit, insya Allah di dunia ini pasti akan menjadi kedamaian yang luar biasa. Baik, hari ini para pengurus sekalian yang hadir di Kampung Nusantara ini, alhamdulillah telah hadir dua narasumber kita yang memang hari ini kita persiapkan dalam tajuk yaitu menyambut bulan suci Ramadan, yang hari ini kita akan bedah sebuah cara pandang ataupun manfaat dari segi kesehatan dan sosial masyarakat. Hadir bersama kita dua orang daripada narasumber yang khususnya nanti dari bidang kesehatan. Ada Dr. Rifan yang memang hari masih aktif dalam bentuk pengabdiannya di Kabupaten Labuan Batu, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan juga ada Bung Hendra yang juga aktif dalam hal manajemen langit untuk persiapan peradaban umat. Insya Allah kita amin bersama, mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan bahwasanya hidup ini harus sebuah perubahan, hidup ini punya konsep agar kebermanfaatan kita sebagai hamba Allah ini dapat terukur. Insya Allah Allah akan juga dapat mengukur kita ditempatkan di tempat yang layak nantinya. Baik, mengawali dari pertemuan ini mungkin saya akan buka dari hal cara pandang kita, tajuk kita Ramadan tentang hal kesehatan. Dr. Rifan, dalam sudut pandang kesehatan ini kira-kira, tapi sebelum jauh kita merana kepada judul, saya sedikit ingin menanya profil Dr. Rifan yang memang ini merupakan putra daerah Kabupaten Labuan Batu Utara, atau bagaimana tiba-tiba sudah hadir di sini gitu di Kabupaten Labuan Batu Utara, yang memang kita tidak ragu lagi eksistensinya, kita tidak ragu lagi pengabdiannya yang luar biasa hari ini. Kenapa sampai mau mencintai Kabupaten Labuan Batu Utara itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada pengunjung Kampung Nusantara, kemudian yang saya hormati baik pengurus Kampung Nusantara, kemudian Bang Hendra selaku pemateri podcast, dan juga Bang Rudi, Bang moderator. Kalau ditanya asli Labura atau enggak, yang pastinya saya dari kecil sampai sekolah menengah di Labura, Bang. Iya, jadi mulai dari TK, SD, ya, SMP, walaupun waktu itu masih Labuhan Batu, ya. Kemudian SMA di Labura. Selesai SMA, saya menempuh pendidikan kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter itu di Banda Aceh, tepatnya di Universitas Yahkuala dan Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian kenapa belum muncul juga, merantau 1 tahun, ya, kewajiban setiap dokter yang baru lulus sampai sekarang masih ada namanya kewajiban internship atau magang untuk dokter. Itu saya di Bangka Barat, ya, kota sejarah, kota Mungkut namanya, di Pulau Bangka, tempat pembuangan Bung Karno, ya, 1 tahun di sana. Kemudian sebelum balik kemari sempat juga berusaha untuk hidup di ibu kota,
masih sekarang hampir 8 bulanan baru akhirnya pulang, alhamdulillah diterima PNS di sini di puskesmas awalnya, kemudian COVID pindah ke dinas kesehatan. Tapi bukan bahwasanya ibu kota itu lebih kecil dari Bukit ya, bukan ya, Dok? Gimana? Bukan berarti ibu kota itu lebih kecil dari Bukit, bukan ya? Karena pindah kemarin juga gitu ya? Enggak. Ya. Malah lebih senang di sana sebenarnya. Lebih sana ya? Iya, lebih senang di ibu kota. Kalau dilihat dari penghasilan ya, lebih banyak potensi penghasilan yang bisa didapat di sana. Akhirnya COVID di dinas kesehatan, kemudian sampai sekarang diamanahkan oleh Bapak Bupati di rumah sakit Ayah. Tapi menarik nih, Dok, dari perjalanan dokter sebagai seorang tenaga kesehatan yang ada mengabdi di rumah sakit umum daerah. Tapi kalau kita lihat publik perjalanan dokter hari ini, itu lebih banyak hal tentang redaksi atau menulis tentang lebih kepada bukan kesehatan sebenarnya, lebih kepada sosial masyarakatnya atau gimana nih, Dok? Karena ini kayaknya entah bertolak belakang sudut pandang saya atau bagaimana, memang hobi atau gimana, Dok ya? Ya, jadi kalau awal cerita menulis ini yang pertama ada seorang senior saya waktu itu di kampus. Jadi 1 minggu saya di kampus itu kan ada buka pendaftaran untuk badan eksekutif mahasiswa. Jadi apa yang disampaikan senior saya ini merubah pemikiran saya. Dia cuma sampaikan 1 ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Iqra, bacalah. Kamu pernah belajar bahasa Arab katanya? Saya berpikir, pernah, saya bilang gitu kan, karena memang kita muatan lokalnya waktu itu di SMA bahasa Arab. Itu dalam bahasa Arab itu termasuk dalam fi'il apa? Bacalah itu perintah, artinya kalau kamu tulis hobi kamu membaca itu kamu salah. Kenapa? Dalam umat Islam Iqra itu perintah. Baca itu bukan jadi sebuah hobi bagi orang Islam. Baca itu adalah kewajiban. Jadi nggak boleh lagi kamu tulis hobi kamu di sini membaca. Dia cuma bilang itu lah. Akhirnya pandangan saya berubah kan terhadap membaca. Membaca itu adalah kewajiban. Nah, akhirnya baca. Saya berpikir kalau cuma saya baca, ini sulit saya ingatnya. Jadi akhirnya sejak dari saat itu saya mulai menulis. Nulis apapun yang mau saya tulis. Saya bingung waktu saya intensif, saya magang, saya masuk ke bagian kandungan kebidanan. Saya bingung nih, ini ibu hamil kalau saya kasih obat ini aman nggak ya? Saya paksa baca buku lagi gitu kan. Dan bukunya itu nggak ringkas ya. Kalau baca di handphone bisa juga tapi nggak ringkas. Akhirnya saya berpikir, ya udah, kenapa nggak dibuat aja bukunya sendiri yang ringkas, yang bisa tahu kita, oh ini kalau obat ini aman untuk ibu hamil, obat ini aman untuk ibu. Berarti lebih kepada menggali potensi ya, walaupun Iya. secara profesi itu ada sih sedikit kekat ya. Biasanya orang-orang profesi kesehatan ini lebih kepada praktek ya, Dok ya, walaupun Iya. panduan membacanya hanya sebatas secara aturan daripada mengatasi pasien, bukan daripada pembacaan. Tapi karena tertarik dengan Iqra tadi, maka timbullah sebuah hasrat untuk menggali potensi diri yang sebenarnya diri. Yang lebih seperti itu. Iya. Jadi, Dok, begini, Dok. Kalau kita lihat hari ini, kita sebentar lagi menyebut bulan suci Ramadan ini. Pastinya ada hal yang menarik, ada hal yang harus disinergitaskan antara kesehatan dengan puasa yang kita akan jalankan. Dengan bahwasanya puasa ini ketika Ramadan ini kita tidak makan, tidak minum, pastinya secara kesehatan itu, ya kan gitu. Kita pasti akan terkuras istirahat kita karena harus sahur di jam 3 atau jam 4, mengurangi segala istirahat kita. Nah, dari sudut pandang kesehatan, Dokter, kira-kira manfaat atau tidak bermanfaat dalam puasa ini dalam sisi daripada kesehatannya sendiri, Dok? Ya, baik, terima kasih Bang. Mungkin sebelum saya bahas tentang kesehatannya, yang harus kita sadari dulu dari sisi akidah, ya. Benar. Jangan sampai nanti yang kita sampaikan ini karena ada manfaat kesehatan berpuasa, baru kita puasa. Nah, itu salah. Kenapa? Karena dari sisi akidah sama seperti tadi, Iqra, bacalah, kan di ayatnya ini diwajibkan atas kamu berpuasa gitu kan, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Artinya apa? Ini bagi umat Islam puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban. Jadi mau dia bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, karena sudah kewajiban, karena dia selaku orang yang mempercayai ya, yang mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wajib dilaksanakan. Itu dulu Bang poin kuncinya. Supaya nanti kita tidak berpikir, oh kata Dokter Ivan kemarin
kalau puasa jadi kurus gitu kan. Tapi kok dokter Ivan nggak kurus-kurus gitu ya. Ya, jadi supaya nanti pola pikir kita jangan gara-gara ada manfaat kesehatan puasa ini baru kita berpuasa, nggak gitu dulu. Kemudian kalau ditanya dari sisi kesehatan, ya puasa gitu. Nah sekarang pun sudah banyak penelitiannya dan orang menelitinya spesifik. Spesifiknya adalah puasa Ramadan. Jadi puasa selama 29 sampai 30 hari, ya mulai dari sejak awal mau terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau dalam konsep kesehatannya, istilahnya itu dikenal sebagai intermittent fasting. Ya, jadi kalau dulu pernah dengar atau pernah ini Deddy Corbuzier memperkenalkan pola diet dia, ya OCD ya, Obsessive Compulsive Diet. Nah, itu intermittent fasting. Nah, tapi ternyata puasa Ramadan ini bukan pola diet. Ya, puasa Ramadan ini ya itu puasa intermittent. Jadi ada waktu tertentu seseorang itu tidak masuk sama sekali makanan dan minuman ke dalam tubuhnya. Oke, pertanyaannya, dok, kita cuma makan sahur, cukup bertahan atau enggak? Iya. Disitulah dahsyatnya keajaiban puasa ini. Setiap kita makan, ya makanan yang kita makan itu akan diproses dalam tubuh kita, ya di lambung sampai di seluruh usus dan segala macam itu maksimal 4 jam. Artinya kalau kita sekarang mungkin nanti makan sahur sekitar jam 4 sampai jam setengah 5, ya 4 jam, jam 9 udah habis, benar ya? Jam 9 itu sebenarnya energinya itu sudah habis. Nah, tapi jangan salah, tubuh kita itu punya yang namanya kulkas penyimpanan energi. Ada cadangan gitu ya, ada cadangan. Ada cadangan energi. Jadi kan kalau di rumah kita nyimpan bahan makanan yang mau pakai besok kan di kulkas. Nah, badan kita kayak gitu juga. Badan kita tuh punya tempat penyimpanan cadangan. Nah, yang pertama di mana? Di hati. Ya, di hati. Hati kita itu simpan cadangan energi. Ya. Itu durasi kira-kira berapa tahun lama dia bagi cadangan di dalam tubuh kita gitu. Iya, kalau cadangan energi ini dalam bentuk gula ini, orang makan 7 hari nggak makan sama sekali, dia nggak bakal meninggal, Bang. Pula deh ya. Iya. Dia nggak makan nih. Ada orang nih, ya. Dia nggak makan sama sekali 7 hari, dia nggak akan meninggal. Kenapa? Karena cadangannya cukup. Cadangannya cukup. Apalagi dia sakit gula begitu ya. Jadi yang pertama cadangannya itu di hati. Dia akan dipecah duluan itu yang ada di hati. Yang ada di hati ya. Cuma menariknya, yang di hati ini dipecah kalau misalnya ada makanan lain yang masuk. Tapi ini kan nggak ada makanan yang lain yang masuk kan? Kosong ya, sama sekali berhenti ya. Gulanya sama sekali, cuma sedikit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan ada proses pembentukan gula yang baru dari zat selain gula. Dari mana? Lemak. Ya. Kalau ada yang ini kuliah biologi atau SMA-nya dulu IPA gitu ya, ada namanya proses gluconeogenesis. Ya, gluko gula, neo baru, genesis pembentukan gula baru. Jadi yang dipecah itu adalah lemak. Jadi banyak penelitian menyatakan orang puasa turun berat badan, ya belum tentu. Tapi yang udah pasti apa? Kadar lemaknya itu berkurang. Ya, persentase lemak tubuh itu berkurang. Berat badannya turun atau enggak? Belum tentu. Ya bisa jadi dia puasa, dia latih, ya kan berubah jadi protein, badannya tetap tegap gitu kan. Ototnya bertambah, berat badannya nggak turun. Tapi yang pasti adalah persentase lemak tubuhnya berkurang. Itu dia, Bang. Jadi yang paling sering dikaitkan adalah itu, ya penurunan berat badan, penurunan persentase lemak. Otomatis kalau lemak tubuh itu di bawah kulit ya. Iya. Nah, kalau lemak tubuh berkurang, ternyata diteliti lemak dalam darah juga berkurang. Yang lemak baiknya naik, lemak jahatnya turun. Kolesterol ya. Nah, kolesterol baiknya naik, kolesterol jahatnya turun. Banyak sekali manfaatnya. Dan udah banyak sekali penelitian yang nggak 1-2, udah hampir ratusan jurnal ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki itu semua diteliti. Berarti kita kalau kira-kira dok, kita tidak harus makan 1 kali, 3 kali dalam 1 hari, itu aman dok sebenarnya dok, karena masih ada cadangan makanan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini. Berarti itu nggak ada masalah sebenarnya, tergantung kebiasaan ya. Artinya kalau kita lihat sekarang ini kan, kita ini lebih kepada mindset berpikir, mindset yang pola yang biasa dilakukan, harus makan pagi, harus makan siang, harus makan malam kan gitu kan. Akhirnya apa? Dikurang-kurangnya olahraga juga, buncit perut. Rata-rata kita ini tidak berbentukan nih. Apalagi Pak Lurarin juga perutnya sudah membesar juga, entah berapa bulan kan gitu. Mungkin ini bagian dari lemak yang terkumpul kali ya gitu. Itu kira-kira katanya gimana dok? Ada nggak mempengaruhi secara kesehatan juga itu? Kalau kita kurangi jadwal makan kita gitu, kan sama juga dengan pola puasa gitu. Jadi
menariknya tubuh kita ini lagi, dia akan ngikutin apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita niatkan dia akan ngikutin. Pola berpikir juga pengaruhnya ya, kontrolnya. Memang seseorang akan tahan tidak makan 7 hari itu tadi ya. Nah, cuma kalau dia tidak meniatkan bahwa dia berpuasa 7 hari itu, badannya tidak akan tahan. Asam lambungnya akan diproduksi terus. Ujung-ujungnya mau nggak mau dia lapar, sakit lapar kan dia makan. Jadi ya kalau memang niatnya dapat, niatnya kuat untuk tidak makan itu ya, itu tadi yang pertama yang perlu diingat. Kenapa? Karena ada konsep itu tadi bahwa kalau kita berpikiran, kita niatkan kita untuk menahan lapar selama beberapa hari gitu kan, ya tubuhnya itu akan ngikutin. Oh berarti kalau kita balik ini kepada masa lampau, masa terdahulu, orang-orang menggunakan pemahaman pelaksanaan puasa-puasa orang dahulu ini kan banyak ini yang dilakukan orang kita, apalagi kita suku Jawa nih. Dalam menuntut ilmu, bukan ilmu akademik tapi ilmu lebih pada masanya, untuk kebutuhan pada masanya, mereka kan banyak puasa. Dan ternyata dari kajian mereka itu sudah diproses dulu kajiannya itu, luar biasa dong ya. Ya, pengambilan saya belum tahu. Misalnya ada cadangan kalau kita bilang kan itu, beri cadangan untuk ya menahan daripada lapar itu sendiri, yang dibuat dengan mindset berpikir kan gitu kan. Ya dok, untuk segi ini dulu kita batasi, kita beralih pada sosial masyarakat yang memang hari ini sudah juga narasumber kita. Nanti lama-lama banyak dia menghayal pula abang dari kita ajak mana nanti kan ini. Jadi kita kenal bang Abang Dedi, Hendra Ariansyah ini adalah sosok memang hari ini membingungkan juga dong. Ini dibilang multi talenta iya, kadang-kadang memang hidupnya mulai dari fase A, B, C, baik, buruk, sampai akan punya pandangan, cita-cita bagaimana kita membuat manajemen langit katanya. Hari ini untuk diaplikasikan ke bumi ini luar biasa cita-citanya dok. Sebenarnya kita diskusi kecil gitu, bang kita bagaimana membuat manajemen langit ya bang gitu. Wah ini repot ini gitu, tantangannya luar biasa ini kan gitu kan. Tapi tidak mungkin ketika itu balik terhadap mindset berpikir kita. Baik Bang Hendra, mungkin sedikit bisa disampaikan Bang Hendra ini asli dari mana? Bang Hendra ini pernah saya lihat, saya dengar, ya adalah seorang politisi awalnya bergerak, hari ini sudah berhenti masuk kepada sosial masyarakat, juga masuk kepada mengarah ke bisnis kan gitu kan. Oleh sebab itu Bang Hendra coba perkenalkan diri, gimana ini Bang Hendra sebenarnya hari ini biar orang tahu Bang Hendra itu sosok yang bagaimana. Kadang-kadang kita juga lihat berjubah, kadang pakai kaos kan gitu kan, nggak ngerti juga ini gimana ini sebenarnya ini profil orangnya gitu. Tapi menarik sebenarnya sih, biar orang tahu tidak berpandangan negatif, akhirnya bisa menilai dan menghargai. Silakan Bang Hendra. Baik, terima kasih Abang Hendra. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Hendra Ariansyah. Dulu kalau kampung asli saya itu di daerah Simonis, tepatnya di Kecamatan Ekmatas. Saya sampai melanjutkan pendidikan di Labuan Batu Utara itu hanya sampai SD. Setelah tamat SD itu saya langsung sekolah di pesantren ya di Darul Ulum, itu asal kisaran selama 6 tahun. Di situ saya banyak belajar tentang ilmu agama. Lalu setelah itu mestinya kan kalau melihat dari profil saya pesantren, mestinya saya kuliah di di luar negeri Pasti jadi ustadz lah gitu kan, gitu jadi ustadz, kalau jawab punya ustadz ini ya gitu. Dan memang pada masa itu memang itu misi kita ya. Namun takdir yang berbicara, berjalannya waktu ini sehingga kita tidak tidak sampai ke pendidikan yang seperti yang kita. Berarti karakter pendidikannya tidak tertempa, tapi ada yang menempa menjadi karakter ya. Ya, kemudian setelah itu saya kuliah di Medan, pertama di UISU ya, tapi tidak selesai, pindah lagi ke ke UMN Al-Wasiyah. Ngambil ekonomi pula itu. Ekonomi. Padahal background adalah basicnya agama. Jadi ekonomi. Baru dari situ saya belajar tentang sosial, masuk organisasi, pernah aktif lah di BEM. Kalau dulu kan ada presiden mahasiswa dan sebagainya, dan narasumber di beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini juga. Jadi memang
Kemudian setelah itu saya berkecimpung di organisasi kemasyarakatan yang tidak terlepas daripada sosial. Nah, habis itu pulang saya ke Labura, lalu alhamdulillah tinggal sekarang di daerah Desa Purworejo. Mungkin itu tentang saya gitu. Baik, Bang Indra, ini profilnya sih menarik ya. Berarti berjejak ya, segala ruang dimasukin. Akhirnya bukan akademiknya yang menempa kita menjadi seseorang, tapi alam dan akademik menjadi satu akad, diakadkan, dikawinkan hingga tertempalah kita. Hari ini Bang Indra seperti ini. Baik Bang Indra, hari ini kita kan bertajuk Ramadan nih. Ramadan, Bang Indra memang background daripada politik, sosial, masyarakatnya juga piawai kan gitu. Jadi makanya kenapa hari ini kita undang, karena background Bang Indra yang cukup multi talenta hari ini, makanya kita hadirkan sebagai narasumber. Nah, ini maksud begini Bang Indra, hal yang menarik ini kita Ramadan ini kadang-kadang kan kita perlu di sosial masyarakat kita. Artinya sifat toleransi, jadinya bukan sifat toleransi nih. Kadang-kadang ini kita yang muslim juga di banyak yang nggak puasa, apalagi di akhir-akhir kalau di awal masih sportif nih kan gitu kan, masih sportif. Di akhir-akhir biasanya ini banyak yang nggak sportif lagi gitu kan gitu. Jadi dari sudut pandang sosial masyarakat itu kira-kira tatanannya bagaimana nih sebenarnya? Masyarakat itu baik yang muslim, non muslimnya itu sama-sama kita ini menghargai bagaimana menata sosial masyarakat, hubungan antara sosial dengan Ramadan itu sendiri tuh, baik dalam hal berbaginya atau bagaimana itu. Kira-kira menurut pandangan Bang itu gimana ya? Baik, saya berangkat dari sebuah hadis ya. Dia mengatakan, dalam hadis itu dikatakan bahwa ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Satu, dari sini mestinya kita mencerminkan ketika kita beribadah. Ibadah itu kan ada dua sifatnya, ada ibadah maqdhah, ada ibadah ghair maqdhah. Ibadah maqdhah itu yang sudah ditentukan, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Kemudian ghair maqdhah itu yang tidak ditentukan. Ini sosial dengan masyarakat. Kita afal ya, afal. Kemudian juga yang kegiatan hari ini adalah Kampung Nusantara. Nah, kalau kita secara zahir melihatnya ini tidak ada bermakna ibadah, tapi kalau kata Rasulullah itu adalah kalau diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pahala. Itu diperkuat dalam hadis juga, dokter. Ada satu hadis mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya wa huwa bi amali akhirah bi husnil niyyah. Ada perbuatan atau kegiatan yang kelihatannya itu adalah dunia, itu kan dunia ini, dunia. Tapi kata Rasulullah SAW, wa huwa bi amali akhirah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki nilai ibadah. Kenapa? Manfaat ya. Jadi itu dilihat daripada karena niatnya baik. Jadi tujuannya itu tentu untuk apa? Kalau tujuannya untuk mencari agar Allah ridho, agar untuk umat, maka itu dihitung dalam catatan Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Iya. Namun ada sebaliknya bahwa kami amalin dia tasawwur bi amal akhirah wa huwa bi amal dunya. Kelihatannya ada orang yang rajin beribadah, kemudian sedekahnya rajin, kemudian dia puasa, aku setiap Senin Kamis puasa sebagainya, tapi dia selalu menunjukkan diri dia. Iya. Sehingga apa yang dilakukan itu seperti haji, umrah, sedekah bisa sia-sia dia. Kenapa? Bisa dia apa itu? Jeleknya dia. Jeleknya dia. Makanya perbuatan atau kegiatan yang kita lihat hari ini, apakah bisa terlepas daripada, apakah tidak terlepas daripada hubungan sama Allah? Dia bisa terlepas. Kalau diniatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Gitu. Jadi apa yang saya lupa ini arahnya. Ramadan Kemudian Ramadan sosial masyarakatnya hubungan Allah dan hubungan masyarakat. Jadi tidak bisa dilepaskan daripada ada namanya hubungan vertikal, ada hubungan horizontal yang tidak bisa dilepaskan tadi. Nah, makanya saya bilang tadi ibadah dua macam dia, ada ibadah maqdhah, ada ghair maqdhah. Nah, yang kita lakukan hari ini sosial kepada masyarakat daripada apa yang kita lakukan di bulan puasa itu adalah ibadah maqdhah. Ibadah ghair maqdhah, ibadah
yang tidak ditentukan, yang tidak ikatannya ada, tapi dia di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Tapi kan kadang-kadang begini Bang Hendra, di dalam ibadah puasa ada hal untuk menjadi suatu surplus kalau kita kaji pahala ya. Bagaimana menambah pahala di dalam ibadah selain ibadah wajib sunnahnya, dan ada bagaimana kita membangun sosialnya atau horizontalnya kepada manusia, artinya kan berbagi ini. Apakah bagian dari sedekah itu juga bagian dari sosial atau bagaimana itu? Baik, jadi gini, sebelum saya ke sana ya, bahwa seharusnya kita umat muslim, karena kita punya punya doktrin ya, kalau punya dogma yang tidak bisa terlepas daripada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya seharusnya ketika orang cenderung selalu berbuat kebaikan, sholat, zakat, puasa, sedekah, maka semestinya dampak daripada perbuatannya itu adalah akhlak. Ya benar. Nah, mohon maaf, kadang kebanyakan kita lihat di tengah masyarakat hari ini, ya, kayak ada gap antara pelaku ibadah dengan apa yang dilakukan dia. Ada gap gitu. Ada macam seperti penjustifikasian, menghakimi, seakan-akan bahwa mereka itu adalah panitia surga. Kayak benar. Ini susah itu, ya kan? Ketika dia rajin ibadah, dia rajin puasa, dia seakan aku ini tokoh, aku ini kau nggak. Jadi ketika dia rajin sholat, puasa bagus memang. Tapi kenapa setelah dia rajin beribadah, kok macamnya hablum minan nasnya itu, khairukum yanfa'un nasnya itu tidak kelihatan gitu. Berarti ada yang salah di sini, gitu loh. Maka sebenarnya apapun kegiatan kita, puasa yang kita lakukan harus mencerminkan akhlak yang baik, karena pada prinsipnya amal ibadah yang kita lakukan itu justru dampak daripada amal ibadah itu adalah akhlak. Rajin sholat, rajin puasa, maka nanti ada berdampak positif kepada sosialnya. Yang dulunya dia mungkin untuk dia mencela, dia langsung memponis, oh kau ini memang sampah masyarakat gitu. Maka ketika harusnya dia pindah atau hijrah dari perbuatannya yang tidak rajin beribadah, kemudian setelah dia rajin beribadah, maka dampak daripada itu mestinya adalah akhlaknya. Jadi kalau seandainya ada orang yang rajin beribadah, tapi akhlaknya tidak kelihatan, ini seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, ini perlu diperbaiki. Akhirnya begini Bang, kita sepakat mungkin puasa itu kata judulnya bukan mengendalikan diri. Dalam hal mengendalikan diri ini kan berarti kita berasumsi bahwa selesaikan dulu diri kita, baru beribadah dengan tenang. Ini menurut pandangan Bang Hendra ini dalam hal ini gimana itu? Baik, ada dulu sahabat bernama Umar bin Khattab berdiskusi dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa pandanganmu tentang takwa? Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi ya alladzina amanu, di situ tidak sebut hayat yang nas. Tapi banyak orang yang statusnya agama Islam, tapi dalam dirinya apakah ada keimanan. Jadi tidak usah kita heran ada orang yang statusnya agama Islam tapi tidak berpuasa, karena Allah hanya menyuruh bagi orang-orang yang dalam dirinya ada keimanan. Bukan status agama ya, tapi keimanannya itu, maka wajib yang berpuasa dengan untuk mengharapkan status lainnya. Semoga kalian mendapatkan predikat takwa. Nah, takwa yang sini tadi saya sampaikan, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana pendapatmu wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab tentang masalah takwa? Maka Ubay menjawab, wahai Umar, pernahkah Anda berjalan di atas yang ada duri? Pernah? Apa yang Anda lakukan ketika Anda berjalan di atas ada duri-duri? Dia bilang, ketika saya menjalani yang ada di atas beberapa duri, maka saya harus hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kaki saya tertusuk dengan duri.
Apa maksudnya itu? Begitulah takwa kata pemerintah. Maksudnya apa? Dampak daripada takwa itu adalah kita harus lebih mengkontrol diri kita untuk tidak mengucapkan yang tidak baik, mengontrol diri kita untuk tidak menjustifikasi seorang itu bahwa kau gak sukses. Jadi yang selama ini kita melihat kesalahan kita adalah secara pribadi selalu memponis yang apa yang ada dalam mata kita. Itu ya, makanya takwa itu bagaimana untuk melahirkan diri kita untuk hati-hati dalam melakukan semuanya yang tidak menyakiti hati orang lain. Karena kata Rasulullah khairukum yanfa'unas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Jadi Ramadan itu, setelah Ramadan itu datang, kalau kita lihat dari sisi hartanya, artinya Ramadan adalah membakar. Boleh jadi membakar itu membakar kepribadian kita, hawa nafsu kita, untuk lebih hati-hati, lebih positif kepada orang-orang sekitar kita. Saya kira seperti itu. Lebih kepada merepres kalau kita bahasa komputer ya. Baik, ini kita beri kepada dokter. Lalu jadi cukup menarik, kita semakin ke jam ini semakin menarik. Jadi kalau kita pandang lagi dok, dalam hal tatanan kesehatan dengan ibadah Ramadan balik-balikan gitu. Kita kan sering ini kadang-kadang harus berjibaku seorang pengabdi dunia kesehatan di saat Ramadan ini sebenarnya luar biasa hitungan pahalanya kalau kita ganjaran pahala ketika seorang tenaga medis itu harus berjibaku menyelamatkan nyawa di bulan suci Ramadan, dimana mereka juga harus menjalani hal-hal yang tidak menarik di mata dan di bau dan rasa kan itu. Jadi menurut perspektif dokter, cara pandang dokter ini, kalau di kesehatan dari tubuh tadi kita udah mulai kaji kan gitu. Dari tatanan kesehatan Ramadan, karena kita kan harus bekerja full kan gitu kan. Kita harus bekerja full, apalagi di pasien ini. Kalau secara ini ada kesempatan juga dengan sosial atau kaji dengan agama. Harus dia berhenti puasa. Dan ini kita harus mengambil keputusan. Dia lagi beribadah di dokter, ya kan? Dia lagi beribadah. Kita sebagai dokter seharusnya secara kesehatan harus berhenti ya. Kita harus masukkan infus apa lain sebagainya. Dan ini di bulan Ramadan. Nanti kita tanya pasien bagaimana. Kan gitu kan? Kira-kira kalau dokter gimana itu dalam memutuskan itu? Pernah nggak mengalami kejadian ini gitu? Ya, alhamdulillah ya, karena saya kuliah di Banda Aceh ya, Bang. Jadi kami belajar juga tentang fikih kontemporer namanya. Kontemporer ya. Jadi, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya kita belajar itu kan fikihnya itu fikih Imam Syafi'i gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan juga yang misalnya terkait dengan pasien seperti yang baru disampaikan tadi. Kalau misalnya dia pasang infus ya, dalam cairan infus itu ada kandungan tenaga. Jadi ada kandungan zat tenaga di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia pasang infus ya, kalau menurut fikih kontemporernya itu membatalkan puasanya. Tapi kalau misalnya dia memang sudah tidak sanggup lagi dan harus dipasang infus, dia mau tidak mau dia harus tidak berpuasa. Mungkin kalau saya pribadi saya bisa nerangkan gitu. Toh ada juga penjelasan dari Al-Quran bahwa orang sakit itu boleh kok tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Bilang gitu ya. Cuma kalau dari sisi kesehatannya seperti itu. Kemudian ada beberapa perdebatan kemarin itu terkait dengan obat-obatan yang dimasukkan melalui lubang. Nah, jadi kalau misalnya tetes telinga, Ya benar-benar. ya semprot hidung dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Jadi kita pernah mengkaji itu, memang kalau Imam Syafi'i itu menyatakan itu membatalkan puasa. Kenapa alasannya? Ya, lubang-lubang itu bermuara ke dalam perut. Nah, itu alasannya. Nah, ternyata dari struktur anatomi baik lubang telinga, lubang hidung itu tidak bermuara ke perut. Lekat dia pada ada Dia ada celah penutupnya dia, jadi dia tidak bermuara ke perut. Nah, jadi kalau kita dulunya belajar seperti itu. Kalau memang ada kebutuhan dia harus pakai obat semprot hidung, kemudian tetes telinga, gitu kan. Nah, jadi mana yang lebih bermanfaat lah untuk pasien seperti itu, dan termasuk keyakinan pasiennya juga. Iya, kembali pada gimana ya. Kalau misalnya dia memang meyakini bahwa enggak,
orang kemarin menjelaskan sama Ustadz di masjid, kalau masuk dari lubang hidung, lubang telinga batal puasanya ya, karena dia sudah mempercayai itu maka batal puasanya. Nah kemudian tadi disinggung juga terkait pekerjaan kami gitu ya, Iya, iya. sama tenaga kesehatan lainnya itu gimana ya? Mayoritas malah saya pikir akan menjalankan ibadah puasa. Iya, ya. Kenapa? Karena dari sisi konsentrasinya itu tadi, ketika sudah diniatkan berpuasa, kemudian menjalankan pekerjaan mulia, orang-orang sakit Iya. dan lain sebagainya, malah nggak terasa. Waktu sudah buka Oh, ya, iya. udah ya. Tiba-tiba aja nanti udah habis shiftnya. Iya, Rumah sakit shift pakai ya. shift ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 2, jam 2 sampai jam 8. Biasanya seperti itu. Iya. Malah nanti tidak terasa gitu kan. Ada pasien kecelakaan, Iya. dijahit, tiba-tiba siap jahit, udah selesai, udah shiftnya gitu kan. Kemudian apakah menurunkan dari sisi konsentrasi kan gitu juga. Iya, benar. Misalnya seorang dokter bedah, dia puasa nih, Iya. dia mau operasi, operasinya operasi besar pula yang butuh waktu 3 sampai 4 Iya. jam. Ternyata setelah dipikir enggak, Malah fokus, malah lebih fokus. fokus dia ya. Jadi kalau memang niatnya benar-benar ingin berpuasa, kemudian ingin tolong orang, ya itu tadi. Kalau pakai istilah ada profesor fisika itu, apa saya lupa namanya, mustaqil, semesta mendukung. Untuk Jadi kalau misalnya udah diniatkan gitu kan untuk puasa, kemudian ini mau operasi, berarti ibunya gini maksudnya. Tadi kan kalau kita kekurangan energi, pastinya ini menurunkan konsentrasi sebenarnya. Kan gitu kan? Juga logika berpikir nih. Kan makanya ketika kita kekurangan energi, pasti akan outputnya akan berdampak pada kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kan ini kan bagaimana kajian kesehatan itu? Apa memang ada ketika kita puasa itu malah meningkatkan imun atau bagaimana sifatnya gitu dok dalam perspektif cara pandang kita di bulan Ramadan nantinya gitu? dari tadi kita ngomongin makanan semua sebenarnya. Iya, iya. Airnya belum kita Oh iya, air. Nah, Jadi jadi cadangan selain air ya, makanan, iya, cadangan air ya. selain makanan dan gula tadi ada juga air. Jadi biasanya yang membuat kita itu kurang konsentrasi pada saat puasa adalah kondisi dehidrasi. Iya air gitu Iya, ya. ketika tubuh kita kekurangan cairan. Itu sebenarnya. Jadi apa yang kurang cairan? Jadi kalau tadi saya katakan kita bisa tahan makan nih, Iya, sampai benar. kurang lebih 7 hari. 7 hari. Iya. Tapi kalau nggak minum air 1 hari aja, besoknya itu udah harus masuk rumah sakit orang. Berdehidrasi deh. Iya, apalagi kalau misalnya orang dengan sakit ini kan sakit perut, harus iya. kamar mandi bolak-balik dan lain sebagainya, itu kekurangan cairan. Jadi fokusnya itu adalah ketika tubuhnya merasa kurang cairan. Kaitannya dengan di ruang operasi, di ruang operasi itu tidak akan kekurangan cairan. Kenapa? Ruangan operasi itu dingin. Oh iya, boleh ada hasilnya ya. Tidak akan keluar keringat. Nah, ruangan tindakan itu biasanya juga dingin, tidak akan keluar keringat. Jadi fokusnya tetap dapat. Kemudian kalau kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh, Iya, benar. ya, sistem kekebalan tubuh sudah diteliti juga pada saat seseorang berpuasa, Iya. sistem di tubuhnya ini jadi disiplin. Karena ada gerakan iya. Seimbang, makannya jam sekian. Iya. Jam sekian, ya kan? Aktivitas tetap jalan. Nanti ada sholat, tambah lagi sholat tarawih, ya kan? Itu semua itu akan merangsang yang namanya di badan kita ada hormon. Jadi hormon di badan kita itu ada banyak. Berarti kita melatih. Melatih. Hilang. Hormonnya itu akan membantu untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Makanya kalau di rumah sakit pun bulan puasa kami ada setengah juga. Ya, makanya duduk. Rata-rata orang yang memang niatnya puasa betul-betul puasa itu jarang yang sakit. Bahkan ada beberapa kasus yang dia sakit lambung parah, sakit lambung parah bang. Tapi karena sudah diniatkan berpuasa, dia bisa. Baru teringat dok, benar. Katanya ini kan kebanyakan alasan kawan-kawan nih kan. Sakit mah, kenapa kamu sakit mah gitu? Sebenarnya berpengaruh nggak gitu dok? Ada nggak pengaruh ini? Betul betul. Nggak teringat dari itu. Hah? Ini kebanyakan Nggak jelas di kebanyakan kita nih sakit mah nggak bisa. Masa iya? Puasa nggak bisa puasa kan gitu kan? Ada harus Enggak dari siaran langsungnya. Gimana nih dok? Secara kesehatan biar tahu juga para Betul lah, pemirsa Tuan. yang ada Siaran di langsungnya. Media kan yang hadir di sana juga. Poin pentingnya yang pertama, setiap yang punya penyakit kalau mau puasa, Iya. orang sakit boleh berganti puasa. Sampai jam berapa kan? Jam 2. Iya ya bang ya. Iya. Jadi harus konsultasi ke dokter. Jadi
dulu yang pertama. Oh yang konsultasi dokter ya. Iya. Tingkat kerawanan ya. Iya, jadi kalau misalnya dia, kenapa nggak puasa? Aduh, sakit, mah, udah periksa. Ini nggak bisa dinaikkan lagi, Bang? Tanda tanya itu. Bisa dipolkan apa ini? Iya. Naik. Mahal satu yang pura-pura. Ininya enggak putus. Malas atau pura-pura? Iya. Sama, sakit liver, sakit jantung, Iya. sakit ginjal. Kalau ingin punya puasa, Iya. konsultasi ke dokter. Yang lama? Sama. Iya, Pak. Betul. Masing-masing dokter spesialis itu mereka itu dapat bantuan guideline. Jadi saya ada pernah sekolah Iya. keluar guideline-nya. Iya. Pedoman berpuasa bagi orang dengan penyakit jantung. Jantung ya. Oh, itu ada informasi apa? Ada. Iya. Pedoman berpuasa bagi orang dengan penyakit tuberkulosis. Ada. Iya iya. Ada banyak sekali pedomannya. Jadi balik lagi apa? Nah, apalagi sakit mah. Iya, Sakit mah sekali kan ya. lebih sering. Iya, iya. Ya kan? Tinggi nih. Ya ini kan. Balik lagi ke bahasan yang tadi Bang, bahwa niat berpuasa itu luar biasa. Sekarang saya tanya, Abang bulan puasa ini Loh. Iya. telat sahur, Iya. gak sempat sahur, tapi malamnya sebelum tidur dan niat Terang kan? kenapa? Iya. Tahan gak kira-kira puasanya? Iya, berarti mindset yang kita mendukung ya. Iya. Komponen Jadi yang mendukung. untuk orang yang dengan gangguan lambung, kalau dia konsultasi ke dokter, dokternya itu akan menyarankan obat-obatan yang menekan produksi asam lambung. Iya, iya. Kenapa? Karena sakit mah itu identik dengan peningkatan produksi asam lambung. Nah, kemudian kalau dia ada riwayat Nah, bisa lah ya. sakit mahnya itu berulang, nah dia itu dokternya juga akan menyarankan selama berpuasa itu akan ngasih obat yang namanya untuk melindungi lapisan lambung. Jadi kenapa sakit mah itu sakit? Karena asam lambung itu yang mampu meluluhkan besi, Iya, iya. ya, asam HCl itu, ya, HCl, ya, asam klorida itu yang mampu besi kalau dicelupkan ke asam itu hilang. Jadi kalau ada orang nelan besi, ya itu besinya harusnya Putih. ya hilang. Ya, nelan paku. Iya. Nah, kalau pakunya itu nggak ada lapisan anti karatnya, harusnya pakunya itu hilang. Kenapa? Kena asam lambung. Nah, jadi itu sebenarnya ada semacam lendir pembungkus di dalam lambung kita. Nah, jadi kalau lendir pembungkus ini, Benteng ini, saya iya benteng. bentengnya supaya tidak, kalau nggak udah hilang lambungnya kan Iya, iya. meluruh dengan asam lambung. Nah, jadi dikasih juga obat untuk membantu melapisi lambung. Habis lambung udah dia. Dan rata-rata kalau memang mereka berniat puasa karena ini tadi kan kewajiban takwa, itu rata-rata orang yang sakit mah berat itu bisa puasa. Oh, baik, Dok. Kembali lagi kan ini semakin menarik. Mungkin ini ada nanti kita persiapkan para pengunjung yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan dan kajian Ramadan kita, menyambut Ramadan kita bersama narasumber kita hari ini. Nantinya dipersilakan. Kembali ke Bang Hendra ini. Kita ini lebih menarik ini juga Bang Hendra ini. Tadi kita lihat sosial masyarakat ini kepada pembudayaan agama ini jatuhnya gitu. Jadi sehingga kita hadirkan juga Ustaz pada sini banget, ternyata bisa mewakili. Jadi kita doublekan aja berangkat pertanyaan ini. Jadi dalam Ramadan ini pastinya kita secara Quran dan hadis wajib bagi orang yang beriman dari kita pasti berguna. Tapi kan hari ini kalau kita lihat puasa tinggal puasa. Banyak kita seluruhnya mengambil hikmatnya puasa itu nggak dapat gitu, itu hanya sebagai rutinitas. Lebih kepada bagaimana mengejar lebarannya gitu. Jadi kalau kita mau mengambil sebuah edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat sebenarnya hakikatnya sebenarnya puasa itu dari Merengkannya kayak mana, mereng? Secara serupa dengan agama itu bagaimana biar masyarakat juga ngerti tujuan puasa ini loh sebenarnya gitu. Saya mau menjelaskan beritahu hakikatnya seperti ini gitu. Tarik Caranya seperti ini gitu. Agar apa output daripada manusianya setelah puasa Dan itu kita buat. dapat dirasakan dengan penuh kehusukan untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Jangan ditombolnya, Apa berubah kita yang kerja? Baik, sudah jelas disampaikan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa target dari puasa itu Enggak landscape lah, Tuan. membentuk diri Gimana kita bikin dalam landscape? persatuan. Ya, tidur kan ya? Ya salah. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Maka perlu ada yang namanya kesadaran, menyadari bahwa
puasa itu akan membuat kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Juga. Makanya Kita dengerin dulu, orang mendengarin kita juga ngomong loh. yang sakit mah jantung sebagainya. Jangan itu kan Sehingga jangan apa itu. Lancar. tidak ada alasan Iya kan? bagi orang yang mau berpuasa dikarenakan Mana? penyakit sehingga dia terhalang puasa. Kalau dia tahu bahwa makna puasa itu sangat berarti untuk dia, dalam keadaan apapun dia akan lakukan itu. Makanya dari perspektif agama kita kan ini ada syarat-syarat orang yang tidak boleh berpuasa, sakit, kemudian yang bagi perempuan yang hamil dan sebagainya. Ada lagi namanya yang bekerja keras. Nah, iya kan? Yang bekerja keras ini kadang-kadang menjadi sebuah sebuah instrumen bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa. Kan kerjanya petani dari pagi sampai malam. Ya, kelas itu dodo sebetulnya. Kapan aku punya kesempatan untuk puasa? Dan kalau aku nggak kerja itu gimana kebutuhannya? Ini kan sebuah trik untuk menghindari dia tidak berpuasa. Tapi itu nggak apa-apa. Ini kan sama-sama menjadi ibadah. Kerja juga ibadah, puasa juga ibadah. Ini pertimbangannya bagaimana? Ini sama aja. Lu mau terperangkat cuman. Bagi orang yang bekerja keras itu tidak boleh Naik berpuasa. kalau jangan ditombol. Iya, iya. Jadi contoh saya ini, Iya. saya itu memang tahunya kerja itu adalah tukang bunuh Iya. ataupun tukang beres Iya. orang ataupun saksi bunuh dari pagi sampai siang begitu terus sehingga Ini muter. tidak bisa Enggak mereng-mereng kita nih. Oh, ini dia jadinya. Ini airlines kita jadinya ya udah pas orang motor aja. Iya. malam hari pas mau puasa itu dia wajib berniat Puasa. puasa. Sebatas mana nih perempuan yang pergi? Nah, Iya. kemudian setelah wajib berpuasa, masuk fajar, dia tetap berpuasa. Terus sampai di mana batas kemampuan dia tidak lagi bisa menghalangi dia, tidak ada tenaga, Iya. lemah dia secara zahir, disitulah letaknya boleh dia Berhenti puasa. berhenti berpuasa. Ini harus kita pahami. Iya, iya. Jadi ada orang, aku karena mau tenaga, kan bagi orang yang kerja tidak berpuasa, boleh nggak berpuasa? Iya. Tapi sampai di mana batasnya tidak boleh berpuasa? Kita tidak. Pagi dulu dia sudah merokok, Iya. sudah makan. Iya, itu yang kita. Nah, ini yang salah ini Bahkan sebenarnya. sebenarnya ada ikhtiar Bu yang dilakukan untuk berbuat ibadah puasa itu tadi ya. Iya, makanya sebenarnya itu satu. Kemudian kan dengan mangkana siapa yang sakit, Iya. wala safarin dan Iya. bagi musafir, memang boleh orang sakit, orang musafir tidak berpuasa, tapi ada lagi wa antasumu khairun lakum. Iya. Jadi kalaulah kalian tahu bahwa puasa itu luar biasa, khairun lakum itu lebih baik daripada kalian, daripada setelahnya. Di situ titik poin Itu terpentingnya apanya? sebenarnya tahu Iya, ya kan gitu ya. Cuman betul. kan ini memang maknanya dirahasiakan, Iya, tidak, iya. tidak bisa dilihat dari perspektif zahir mata kita. Iya, iya. Itu akan kelihatan daripada kepribadian kita. Makanya dari 11 bulan kita sudah melakukan aktivitas, Iya. maka 1 bulan hanya Allah minta 1 bulan saja 1 untuk bulan. istirahat. Istirahat. Kenapa? Boleh jadi dari aspek sosialnya kita cuek dengan orang-orang Iya, miskin, benar, iya. kita tidak memperhati, kita pokoknya dari pembahasannya masalah sosial. Iya. Mungkin selama 11 bulan itu kita Hanya mementingkan kepribadian diri sendiri dan keluarga ya. Nah, sehingga dengan satu puasa itu datang, maka sadar, oh iya kita berpuasa, oh begini rupanya orang yang tak makan selama ini. Iya, Maka benar. muncullah namanya rasa sosial yang Sosial, tinggi kepada iya. masyarakat. Nah kemudian banyak orang ketika bersosial tapi tujuannya apa? Kembali kepada tadi. Maka kembali kepada tujuan kita hidup di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah, kan gitu. Iya. Nah ibadah itu bagaimana? Ilaha anta maksudi. Jadi semua aktivitas kita lakukan ini, kita ikut di sini bersosial, bercengkrama, jualan sebagainya, itu tujuannya untuk mengharapkan agar Allah itu ridho dengan kita. Makanya semua tadi yang saya bilang tadi, baik dari aspek sosial ataupun ibadah, kalau diniatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. luar biasa. Artinya kalau kita sebagai hamba Allah, manusia yang diciptakan Allah pada
yang turun ke muka bumi. Kalau kita tahu kita dari mana, kalau kita tahu kita untuk apa, dan kalau kita tahu kita mau kemana, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kita sebenarnya manusia ini. Tapi hari ini memang kita banyak yang dengar. Ketika sudah ada di dunia, kita dunia akan dibaca untuk dunia. Ya, semakin menarik mungkin di sini kami lempar kepada para pengunjung yang hari ini sembari masih santai, masih menikmati suasana alam Nusantara. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan bersama dua narasumber kita, baik dari sisi kajian sosial dan agama yang kita rangkum hari ini. Menarik kepada juga tenaga kesehatan, dokter Rifan juga di sini sebagai narasumber kita. Nah, kita persilakan mungkin sembari kita diskusi ringan juga hal-hal yang menyangkut tentang perkembangan-perkembangan yang lain yang memang diskusinya juga tidak khusus dengan Ramadan, ada yang lain juga bisa menyangkut perkembangan yang lain. Nah, kepada seluruh para pengunjung, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk merapat ke batas pentas. Nah, jadi kembali ini Pak Dokter, Bang Hendra, ada hal menarik selain konteks Ramadan sebenarnya yang dalam hidup ini sebagai kita ini kalau kita juga rubrik sedikit ini dari tema Pak Dokter, dengan Bang Hendra. Bahwasanya tadi kalau kita lihat dari kita ini dari mana sih sebenarnya? Kita ini mau kemana sih sebenarnya? Kita ini untuk apa sih dia hidup di dunia ini? Dan kembali kemana sih sebenarnya kita ini? Jadi dalam pembahasan konteksnya kan multi tafsir sebenarnya. Kita mau kaji sudut mananya sebenarnya. Dan kebanyakan hal-hal ini kan jarang dibedah secara tuntas dan sampai dengan seakar-akarnya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita akhirnya sebagai manusia ini bingung kan gitu. Kalau kita tahu kita sebenarnya dari mana, dan sudut pandang baik materi dan materinya ya kan gitu. Karena kalau kita lihat dengan diri kita lahir dari seorang ibu dong, pasti ada ayahnya yang ngapakan gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik juga diri kita ini gitu. Selain yang tidak dibentuk seperti ini gitu. Kan gitu loh. Kebermanfaatan apa yang kita buat sebenarnya ini. Jadi kita ambil secara pemahaman Pak Dokter gitu. Kira-kira kita ini sebenarnya sisinya apa ini? Jadi bagaimana juga mengerti bagaimana ini. Ini lebih kepada melebar nih daripada diskusi-diskusi pengembangan aja kita ini. Kan itu untuk menjadi akhirnya ini capainya pada esensi Ramadan itu tadi untuk pembersihan diri kita kan gitu kan. Kita cita-cita Ramadan, kita nggak tahu cita diri kita sebenarnya ini kan. Sudah selesai kan kita dengan diri kita hari ini kan gitu kan. Kita cerita kita Islam, ternyata kita baru beriman kan repot juga kan gitu. Nah, ini gimana kira-kira Dokter ini? Iya, baik, terima kasih Bang Budi. Jadi kalau menjawab dari mana kita, kemudian siapa kita, Iya. dan mau kemana Boleh kita, kita, iya. kan pasti kalau di Al-Quran kan sudah jelas. Iya. Ini adalah khalifah yang Iya, benar. Iya. Nah, jadi mungkin alhamdulillahnya pertanyaan itu jawabannya itu selalu saya tuliskan di bagian pembukaan setiap buku yang yang saya ini, buat. ya. Jadi di situ saya tuliskan bahwa semua hidup ini adalah bukan tentang hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Iya. Menjadi insan medis bukanlah suatu kebetulan belaka, melainkan sebuah takdir, sebuah cerita yang sudah tertulis. Kewajiban kita menulis cerita dengan penuh nilai-nilai kebaikan dan memaknainya dengan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Iya. Jadi kalau ditanya seperti itu, mungkin itulah pandangan saya. Iya. Ya, terlebih kalau saya sebagai seorang dokter, ya, saya meyakini dengan sepenuhnya bahwa ini hidup di dunia Allah sudah takdirkan ini jadi dokter. Bukan hasil tapi ibadahnya, Iya. bentuk pengabdian ya. Jadi bukan bagaimana hasilnya. Iya. Itu pula ketika mengobati. Iya. Bukan hasilnya apakah pasiennya itu sembuh atau tetap sakit. Iya. Kenapa? Karena itu milik Allah SWT. Betul. Ya. Alangkah betapa Naifnya. sombongnya kita Iya, gitu kan. naifnya. Nah, Bu, minum obat ini ya. Sembuh Ibu, minum obat ini. Wah, itu hati-hati. Itu dari pemahaman akidah juga itu sudah Iya. murtad sebenarnya. Betul, iya, betul. Jadi seperti itu Bang. Iya. Kalau misalnya ditanya mau kemana kita, nah itulah yang memang selalu jadi Referensi ya. ya Buka yang ya. saya jadikan ini gitu. Bahwa saya dokter, ya udah kasih aja tempat sebanyak
hasilnya kayak mana itu nggak urusan kita. Betul. Sama macam kalau misalnya di Al-Quran surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus kan. Kita nggak disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu hasil finishnya apa, nggak disuruh. Tapi kita disuruh apa? Tetap aja di jalan itu gitu. Di mana jalannya ya di Al-Quran. Al-Quran itu kan mayoritas cerita sebenarnya. Itu sebenarnya jalannya kan cerita. Pedomannya ya jalannya. Kita kan nggak disuruh tahu hasilnya nanti belakangan tahu hasilnya. Yang penting tetap di jalan. Iya, benar Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau saya memaknai pertanyaan itu kan. Nah dulu dari sudut pandang dari sosial masyarakatnya ini kan kita kadang-kadang banyak orang membuka secara maknawi sebenarnya hal-hal yang seperti apa esensinya manusia ini hadirnya ini kita ini banyak nggak ngerti gitu loh. Jadi kadang-kadang kita akhirnya kebingungan dengan definisi dan sesuatu yang kita lakukan hari ini gitu. Gimana Bang Indra ini? Jadi gini, ada seorang motivator yang hari ini masih kita kenal, namanya Arifin Agustian. Ya, Arifin Agustian. Jadi beliau punya buku namanya tentang ISQ. Ada dibuat IQ, baru IQ dan SQ. IQ ini adalah intelligent question, ya. Orang yang selama ini kita anggap dia berhasil dalam hidupnya adalah ketika dia memiliki Daya rasionalnya itu tinggi. Ini perspektif yang kita pandang selama ini. Iya. Tapi dari analisis yang dilakukan oleh Arifin Najar itu hanya 20% saja yang mempengaruhi seseorang itu keberhasilan. Satu. Kemudian ada namanya emotional question, yaitu yang mampu merasakan perasaan yang baik. Nah, ini saya kira adalah bukan karena orang pintar yang hebat sih, masih banyak orang yang pintar sebenarnya, tapi mungkin kawan-kawan macam abang dan sebagainya dianugerahkan punya kecerdasan emosional, sehingga dia hari ini yang butuh ini, makanya banyak orang yang di sini. Kalau kita perhatikan, banyak yang biasanya punya kafe dengan modal besar sebagainya, dibandingkan dengan hari ini kita lihat, kenapa hari ini kok bisa lebih banyak pengunjungnya? Karena dia mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu namanya emotional quotient, sehingga mempengaruhi keberhasilan itu lebih tinggi daripada kecerdasan intelijen tadi. Berapa persen dia? Sekitar 60%. Nah, tapi disinilah kebanyakan kita berhenti. Apa itu? Dapat banyak pengunjung, menghasilkan output yang adalah finansial. Maka wajar kita lihat ada orang yang tidak punya hutang sama sekali, bisnisnya di mana-mana, kemudian dia terkenal di mana-mana. Dalam sebuah cerita-cerita yang kita baca dalam buku dan sejarah sebagainya, dia melompat dari gunung tinggi ke bawah karena apa? Bukan dia karena banyak hutang, tapi karena tidak jelas tujuan hidupnya mau kemana. Makanya jadi bagaimana Arifin Agustian tidak cukup sampai situ, harus ada namanya spiritual passion. Apa maksudnya? Apa yang kita lakukan hari ini, ya, harus memiliki yang hubungannya langsung untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa asal muasal kita ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa terlepas itu. Jadi sosial itu juga, kalau kita selalu interaksi dengan masyarakat, kemudian kita selalu menghubungkan interaksi itu karena Allah, maka kita nggak susah untuk menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tahu diri kita ini apa tujuannya kita diciptakan di dunia ini. Berarti lebih kepada kalau kita tarik pedang merahnya, bahwasanya pikir, rasa, zikir itu harus diikat menjadi kesatuan yang lengkap gitu ya. Apa yang kepada para pemirsa sekalian, Bapak, para narasumber, Bapak Ibu para pengunjung yang ingin bertanya, kita kasih waktu sebelum kita akhiri acara ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh dokter yang ada di sini atau narasumber kita yang ada di sini.
Bang Indra dipersilakan atau bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu pengunjung dipersilakan untuk mengisi daripada kegiatan pada Kampung Nusantara di Minggu 12 Maret 2023. Ya, saudara Ilham Ritonga, ada yang mau ditanyakan berapa sebentar sudah bergabung aja nggak apa-apa, ada kursi. Ada waktu 15 menit untuk kita tutup ini acara. Ada Pak Lura juga, Mbak Endar. Jangan senyum-senyum aja di sana ya kan. Dengan Bang Dewi di Batar Lampu Motif dibuat tamu ke sana kemari. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Dokter dan Pak Indra mau bertanya nih. Yang pertama untuk Pak Dokter, kita tahu yang kita tahu nih, masyarakat ini kan sebenarnya menunggu juga di bulan Ramadan nih, puasa nih, sudah pasti. Kenapa? Di dalam 12 bulan itu cuma 1 bulan yang namanya wajib itu untuk berpuasa. Lalu banyak juga yang kita tahu juga masyarakat sedikit-sedikit nih kadang sakit pening saja itu mau tidak puasa. Manja bahasa kita gitu ya Pak Dokter. Lalu pertanyaannya, apa triknya agar masyarakat ini agar tidak sedikit-sedikit nanti pening sedikit gak puasa, panas sedikit aja nanti gak puasa. Itu yang pertama untuk Pak Dokter. Yang kedua untuk Pak Endra. Banyak nih Pak yang kita tahu juga orang-orang yang memiliki kan sosial nih Pak, ya kan? Sosial. Banyak juga orang-orang yang memiliki mungkin uang nih banyak gitu, namun tidak mengerti makna esensi sosial itu, ya kan? Makna esensi sosial itu, jadi bagaimana cara trik juga nih Pak, trik agar masyarakat yang kita tahu banyak uang kah atau banyak ini banyak harta lah, bisa sadar akan sosial. Contoh, hari ini kita kasihan nih, mungkin hari ini kita sadar banyak orang yang ingin kita bantu, tapi hari ini kita tidak memiliki uang nih kayak gitu. Lalu bagaimana triknya agar masyarakat yang kita tahu punya uang bisa sadar untuk ke sosial itu untuk ke masyarakat yang ke UMKM atau apa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong langsung ditanggapi. Siapa tadi namanya? Ilham Ritonga, ini salah satu tenaga pengajar di Masda. Oh iya. Baik Bang Ilham. Yang pertama Bang Ilham, kalau masyarakatnya di dekat lingkungan Bang Ilham, berarti mau nggak mau Bang Ilham harus menyempatkan kasih saya waktu ceramah di masjid khusus tentang bahas puasa dan kesehatan. Ya, kenapa? Benar. Mungkin masyarakatnya belum tahu. Ya, apa yang belum tahu? Yang tadi poin kuncinya ya, saya bahkan terlupa. Cuma tadi alhamdulillah diingatkan sama Bang Hendra. Apa poin kuncinya? Meskipun tadi orang yang musafir, kemudian orang yang sakit, ibu hamil dan menyusui itu diperbolehkan tidak berpuasa, tapi ada di akhir ayatnya itu kalau mereka tahu sebenarnya itu baik untuk mereka. Jadi kan pertanyaannya ini, orang sikit-sikit sakit tidak mau puasa, sikit-sikit sakit tidak mau puasa. Itu sebenarnya perilaku, ya. Dan di dalam kedokteran dan kesehatan mengubah perilaku itu paling sulit. Ya, mengubah perilaku itu paling sulit. Ya. Cuma sangat kita sayangkan kalau misalnya itu perilakunya itu dia lakukan, tapi dia tidak tahu apa? Tidak tahu ilmunya gitu. Tidak tahu ilmunya bahwa orang sakit pun kalau berpuasa dia sehat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi di sana juga menuliskan bahwa
berpuasa itu adalah perisai bagi penyakit fisik dan penyakit rohani. Ya. Apa itu penyakit fisik? Semua yang kita rasakan di badan kita. Ya, sakit kepala kita bisa merasa, ya kan? Kemudian kita jatuh kecelakaan, tangan kita luka, kita bisa merasa. Ya. Nah, penelitiannya ada semua. Apa penelitiannya? Bahkan yang kecelakaan pun diteliti orang. Ya. Perbandingan tingkat kecelakaan kendaraan bermotor pada masa Ramadan dan di luar Ramadan. Ternyata angkanya pada saat Ramadan lebih sedikit. Mungkin orang-orangnya lebih sabar gitu ya. Di rumah aja kan. Iya, atau di rumah aja. Nah, tapi diteliti orang juga gitu. Apalagi penyakit yang lain. Nah, termasuk ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui takut puasa. Kenapa? Takut anaknya kurang dapat energi. Ya, akhirnya lahir dengan berat badan lahir rendah. Ya, atau dengan ada istilahnya janin tidak berkembang. Nah, ternyata faktanya diteliti tidak masalah. Tidak masalah ya, Dok. Itu, Masya Allah, luar biasa, tidak masalah. Ibu hamil yang berpuasa Ramadan, kandungannya tidak ada masalah. Komplikasi dalam kandungannya kecil sekali. Bukan bersih. Ya, Kalau kamu tidak pernah masalah puasa, Dok. Ya, masih penelitiannya seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya Bang Ilham. Nah, kayak mana solusinya? Nah, ini saya kasih solusi. Kalau Bang Ilham pengurus masjid, undang saya, biar saya yang ngomong. Siapa waktunya di Bang Ilham ya? Siapa waktunya? Ya, Iya. tidak solusinya. Iya, iya. Kalau nggak bisa juga berarti mau tidak mau orang-orang yang tadi sakit-sakit sikit ini tidak mau berpuasa, mereka harus ikut sesi yang namanya terapi perilaku kognitif ya, atau cognitive behavioral therapy. Biasanya ini psikiater atau psikolog yang jago ya. Artinya apa? Dia harus dikasih pandangan di dalam pemikirannya bahwa kalau misalnya dia berpuasa pada saat sakit, mudah-mudahan puasanya sembuh. Dan bukan cuma penyakit fisik loh ternyata Bang, seperti yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyakit hati juga ditangkal. Iri hati, hasad, dengki, nah itu Ditahan-tahan itu ya. juga ditangkal selama bulan puasa. Jadi kalau misalnya selama bulan puasa masih ada orang yang kita lihat kok masih ada ciri-ciri iri hati, dengki dan hasadnya gitu kan, nah berarti perlu ditanyakan juga. Puasanya ini kemana ya? Puasa niat di depan puasanya aja. betul-betul niat untuk menjalankannya sebagai sebuah kewajiban, atau cuma mau pamer saja bahwa dia juga puasa. Bisa-bisa dia hanya ikut Ya, buka apa? Sahur puasa dan buka puasanya ternyata nggak puasa gitu. ditunggu ya Bang Ilham. Nah itu Iya. solusi dari saya supaya dikasih pemahaman Iya, bahwa iya. orang yang sakit kalau berpuasa pun insya Allah, biiznillah, atas izin Allah pun dia bisa sehat. Iya. Udah luar biasa ini panggilan informasinya kan itu bahwasanya juga ibu hamil tidak mempengaruhi sebenarnya, tapi baik-baik cek kesehatan dulu ke dokter bagaimana cara yang baik. Dari pertanyaan kedua boleh ditanggapi Bang Indra? Jadi sebenarnya pertanyaan lebih paham daripada apa yang menjawab. Apa yang bertanya ya? Iya. Uji klinis sekali ya, atau Iya, di uji kelayakan klinis. semua ada ini. Cuman saya teringat dengan apa? Dengan ketika pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad yang berbicara apa itu iman, Islam, ihsan. Iya iya. Bahwa Rasulullah mengatakan bukankah engkau lebih paham tentang itu kan Iya. gitu. Cuman secara tidak langsung dia ingin menyampaikan juga Iya, iya. kepada sahabat masa itu, kepada umat Islam, tapi melalui lisan Rasulullah. Begitu. Jadi saya tadi memandang seperti itu. Gitu. Cuman bagaimana cara kan gitu? Iya. Caranya bagaimana? Kembali kita harus merubah yang pertama mindset. Berpikir ya. Iya, mindset pola pikir. Bahwa kita jangan lagi atau berhentilah dari sekarang bahwa orientasi bisnis itu hanya untuk keuntungan. Iya benar. Nah, kalau kita masih orientasi berbisnis itu untuk keuntungan pribadi, maka sesuai dengan tema kita akan ada gap, ada jarak dengan masyarakat sekitarnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Mulai saat ini untuk membangun fondasi tentang ekonomi keumatan. Apa tujuan? Apa maksudnya? Ketika kita harus merubah pola pikir dengan cara menanamkan niat dalam diri kita, yaitu apa? Meminta kepada Yang Maha Pemberi rezeki di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika engkau ya Allah memberikan kepadaku kelebihan atau kenikmatan harta, maka
tujuannya bukan untuk kaya, tapi untuk umat. Nah, kalau tujuan kita berbisnis untuk kaya, maka muncul yang namanya rakus, bakhil, tamak. Itu yang akan muncul. Kenapa? Dia tidak pernah rasanya kurang. Maka kata Rasulullah, cukupnya seseorang itu tentang dunia ketika sudah disumbatkan tanah ke mulutnya. Artinya mandi dulu. Ya, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Rubah pola pikirnya bahwa tadi seperti saya sampaikan, ketika seseorang itu diberikan kelebihan harta tujuannya untuk kaya, maka muncul sifat bakhil. Kenapa dia bakhil? Karena untuk tamak. Kenapa tamak? Karena dia haus. Maka muncul yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ya nggak gitu? Tapi kalau seandainya kita robah pola pikir kita bahwa ketika kita diberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan harta, maka kita niatkan adalah untuk berbagi, untuk umat. Maka muncul yang namanya apa? Sosialnya tinggi. Tidak ada gift. Kemudian juga muncullah yang namanya barokah. Maka muncullah yang dikatakan khairukum yang fa'un nas. Jadi kalau kita lihat ada satu ayat, dan tanalu yang hatta tunfiqu ma tuhibbun, tidaklah dikatakan engkau itu orang yang lebih terbaik sebelum engkau memberikan sesuatu yang terbaik darimu. Ini kan salah satu sisi bahwa sosial Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sifat sosial yang harus tinggi kepada masyarakat gitu. Nah, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar. Kemudian juga ada orang-orang yang bersedekah itu untuk orang-orang du'afa dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat juga dalam satu ayat bahwa pendusta agama itu katanya kan adalah orang-orang yang sholat gitu. Loh, kok gini pula? Iya, karena tidak memperhatikan orang-orang miskin, tidak memperhatikan anak-anak yatim. Ini sebenarnya berarti kan sosial juga sih. Iya. Tidak bisa terlepas dari situ gitu. Berarti ada bertopeng kebenaran atau kebaikan ya. Makanya Ini bahaya hari ini ini ya. kesimpulannya tadi adalah mari kita rubah mindset. Kita kaya, kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara finansial, tujuannya adalah untuk umat. Nah, saya kira seperti itu. Ini menarik ini Bang En, Pak Dokter, bagaimana nanti kita bisa membuat diskusi dengan tema manajemen langit ini. Oh, udah umat ini ceritanya harus buat manajemen langit ini kan itu. Jadi kita berawal dari atas dulu, baru untuk kebermanfaatan seisi alam ini. Ini kira-kira nanti ada waktu kamu Nusantara akan undang lagi dengan narasumber. Mungkin kita juga bisa lagi atau menambah narasumber lain bagaimana sinkronisasi manajemen langit dengan manajemen dunia gitu. Nah, baik Bapak Ibu para pengunjung Kampung Nusantara yang ada di sini, inilah edisi kami Kampung Nusantara di minggu yang ke-18 lewat podcast yang perdana kami tampilkan di Kampung Nusantara ini butuh dari kami yang insya Allah nanti selepas lebaran kiranya Allah memberkahi semuanya. Kita sudah membuat podcast daripada Kampung Nusantara indoor dan outdoornya yang memang tujuannya untuk berbagi informasi, memberikan edukasi dalam hal apa saja yang sama-sama untuk kita ketahui bersama, yang pastinya insya Allah untuk dapat dirasakan bersama dan kebermanfaatan bersama. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam lebih saya pikir kita hadir sini duduk bersama berdiskusi mengenai bagaimana sinkronisasi antara hubungan antara kesehatan dengan Ramadan, hubungan antara sosial masyarakat dengan Ramadan. Yang dengan dua narasumber kita ini cukup piawai menjawabnya. Dengan hari ini masih bergelut di bidangnya masing-masing. Dr. Ipan masih juga hadir status melayani masyarakat di rumah sakit daerah, dan Bang Dahendra juga di sosial masyarakat juga masih berkecimpung untuk menjaga pengabdiannya sebagai abdi masyarakat yang walaupun memang pada prinsipnya anak umat harus dikedepankan gitu. Baik Bapak Ibu, kami terima kasih dari Kampung Nusantara, Pak Dokter, Bang Hendra yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kepada para pengunjung dan kita bisa terlihat oleh Kampung Nusantara kepada pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita, menjadi edukasi buat para penonton dan pengunjung dan pendengar lainnya dimanapun berada. Kami atas nama
manajemen Kampung Nusantara sebelumnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu di gelombang yang sama di podcast Kampung Nusantara dengan tema yang berbeda. Demikian podcast kita pada hari ini. Kami sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, kepada bapak sekalian, kembali kami sapa dengan penuh bahagia dan bersyukur. Selamat datang yang baru berkunjung di Kampung Nusantara, selamat yang kuliner, selamat bersendawa-berau, bercengkrama, penuh bahagia dengan saudara dan sahabat sekalian. Telah berlalu di hadapan kita satu kegiatan podcast Kampung Nusantara yang memang biasanya kami sajikan budaya. Hari ini memang menjelang dalam hal penyambutan bulan suci Ramadan, sengaja kami kasih kegiatan berikan kegiatan dengan tajuk Ramadan, berbagi dalam hal kesehatan dan sosial masyarakatnya. Dan yakin percaya ini merupakan putra-putra terbaik dalam Labuan Utara yang kali ini masih berkomitmen untuk membangun Kabupaten Labuan Utara menuju kabupaten yang cerdas, sejahtera, religius pastinya. Asal teman-teman coba kami mengisi kekosongan kembali nanti sembari menekan juhur yang akan tiba sebentar lagi. Jika teman-teman pengunjung sekalian, jangan ragu-ragu untuk menghabiskan usaha. Kami masih banyak stok usaha Bapak Ibu sekalian yang belum habis, segera dihabiskan. Dan perlu keberkahan kita semua di sini.